Di balik gelapnya malam, suara air deras mengalir tanpa henti. Seperti bisikan rahasia yang tersembunyi di balik gelapnya alam. Aku berdiri di sini, merasa ada sesuatu yang mengintai. Malam ini, aku akan bercerita tentang misteri yang terpendam di sekitar tempat ini. Apakah kamu siap mendengarnya? Kini aku melangkah masuk ke dalam ruangan yang gelap dan sunyi. Setiap sudutnya menyimpan bayang-bayang yang sulit dijelaskan. Udara di sini terasa dingin, seolah ada sesuatu yang mengawasi. Lampu remang-remang hanya menambah kesan misteri yang menyelimuti tempat ini. Aku mencoba menahan napas, berusaha tenang, tapi jantungku berdetak lebih cepat. Apa yang menunggu di dalam kegelapan ini? Apakah aku akan menemukan jawaban, atau justru sesuatu yang lebih menakutkan? Dengan tangan yang gemetar, aku mengangkat senter itu. Cahaya kecilnya menusuk kegelapan yang pekat di dalam ruangan. Meski rasa takut menggerogoti, rasa penasaran memaksa aku melangkah lebih jauh. Setiap sudut yang terkena sinar seolah menyimpan rahasia kelam yang tak ingin aku temukan. Suasana menjadi semakin sunyi, hanya suara detak jantungku yang menggema di telinga. Aku tahu, aku sedang berdiri di ambang sesuatu yang tak bisa aku jelaskan. Namun, aku harus terus maju. Karena hanya dengan begitu, aku mungkin bisa mengungkap misteri di balik gelap ini. Tiba-tiba, di sudut ruangan, aku melihat sosok bayangan perempuan yang sangat mengerikan. Wajahnya samar, tapi tatapannya menusuk sampai ke tulang. Rasa dingin menyergap tubuhku, napasku tersengal-sengal. Aku panik dan segera mencari temanku yang terpisah di dalam rumah tua ini. Namun, suara langkahku terdengar berat dan terhenti di lorong gelap. Apakah dia juga merasakan kehadiran sosok itu? Atau aku sendirian menghadapi kengerian yang tak terucapkan ini? Aku terus melangkah, menggenggam erat senter di tanganku. Cahayanya bergetar mengikuti detak jantungku yang semakin cepat. Setiap langkah terasa seperti menembus udara dingin yang menusuk tulang. Malam ini, benar-benar mencekam. Bayangan bergerak di sudut pandangku, tapi setiap kali kutoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya suara angin yang melolong, bercampur dengan gema langkahku sendiri. Namun, aku tahu, aku tidak sendirian di sini. Langkahku terhenti. Dari ujung cahaya senter, aku melihatnya. Sosok wanita itu perlahan turun dari lantai atas menuju ke bawah. Gaunnya lusuh, rambutnya menjuntai menutupi wajah pucatnya. Setiap langkah yang ia ambil menimbulkan suara berderit di tangga kayu tua itu. Aku terpaku, tubuhku ingin berlari, tapi kakiku tak mampu bergerak. Udara di sekitarku tiba-tiba membeku, dan aku tahu, malam ini, aku telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Jantungku semakin kencang. Dari balik kegelapan, aku sadar, sosok itu bukan cuma satu. Di belakangnya, ada lebih banyak bayangan bergerak, mendekat perlahan. Wajah-wajah pucat, mata kosong, dan tatapan tajam mengunci langkahku. Suara air di luar tiba-tiba terdengar lebih deras. Seperti hujan badai yang datang entah dari mana, menenggelamkan seluruh rumah ini dalam suara yang memekakan telinga. Senter di tanganku mulai berkelip, seolah menolak untuk memperlihatkan apa yang sebenarnya ada di hadapanku. Aku hanya bisa berdiri, terperangkap, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Suara air itu semakin deras, seperti sungai yang mengamuk di luar sana. Tapi, di antara suara air, aku mulai mendengar yang lain. Bisikan, lirih, seakan memanggil namaku. Lalu, suara langkah kaki, berlari di lantai atas, lalu berhenti tepat di atasku. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras, 3 kali, di pintu belakang. Tubuhku membeku, dan entah kenapa, air deras di luar ini terasa seperti semakin dekat, seperti sedang mengepung rumah ini.
Senter di tanganku mulai bergetar. Cahaya yang tadinya terang, kini meredup, seolah baterainya disedot sesuatu yang tak kasat mata. Di udara, bau anyir bercampur lembab mulai menusuk hidung. Langkahku terhenti. Dari ujung lorong gelap itu, terdengar suara tuk, 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 seperti langkah kaki, pelan tapi pasti, mendekat. Aku mencoba memanggil nama temanku, tapi suaraku justru tercekat, seperti ada yang mencekik dari dalam. Tiba-tiba, dari tangga kayu di ujung lorong, muncul bayangan tinggi, memanjang, gerakannya kaku. Bukan manusia, setidaknya bukan lagi. Kepalanya sedikit miring, rambutnya terurai menutupi wajah, namun matanya, ya Tuhan, bercahaya merah menyala menembus kegelapan. Langkahnya semakin cepat. Dan aku tahu, malam ini, aku tidak sendirian di rumah tua ini. Aku mundur perlahan, tapi setiap langkahku terasa berat, seperti kakiku terikat sesuatu yang tak terlihat. Bayangan itu terus mendekat, langkahnya kini bergema di seluruh ruangan. Tuk, tuk, tuk. Angin dingin berhembus kencang dari arah tangga, membuat pintu-pintu tua di sepanjang lorong berderik bersamaan. Senterku tiba-tiba mati. Gelap. Hanya ada suara napas, bukan napasku, tepat di belakang telingaku. A, Pak, K.A., N.U., Mi, lihat, aku. Suara itu serak, panjang, dan membuat bulu kuduku berdiri. Aku langsung menoleh, tapi yang kulihat hanya kegelapan pekat. Lalu, di ujung mata, muncul wajah pucat dengan senyum yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Giginya tajam, matanya kosong. Aku berlari tanpa pikir panjang, menabrak pintu dan keluar ke halaman. Tapi saat aku menatap ke sekeliling, halaman itu bukan lagi halaman rumah tua. Melainkan, deretan makam tua, sunyi, dan di tengahnya, ada nisan dengan namaku sendiri terukir di batu. Aku terpaku di depan nisan itu. Tanganku gemetar saat mencoba menyentuh ukiran namaku. Dingin, basah, seolah baru saja digoreskan. Dari balik kabut tipis yang menyelimuti makam, suara langkah itu kembali terdengar. Pelan, teratur, tapi pasti mendekat. Aku mencoba berlari, namun tanah di bawah kakiku seperti hisap lumpur, menarikku semakin dalam. Kabut makin pekat, sampai semua yang kulihat hanyalah putih dan bayangan hitam yang membesar. Suara itu kini berada tepat di belakangku. Sebuah tangan pucat, dengan kuku panjang dan kotor, menyentuh bahuku. Tubuhku membeku. Perlahan, aku menoleh, dan wajah itu, wajah yang tadi kulihat di dalam rumah tua, menatapku dari jarak sedekat jantungku bisa berhenti. Dia tersenyum. Kamu, sudah pulang. Gelap. Hening. Dan saat aku membuka mata, aku sudah berdiri di dalam rumah tua itu lagi. Senterku kembali menyala, tapi kini, aku yang berada di ujung tangga, menatap seseorang yang baru saja masuk, dengan langkah pelan, tuk, tuk, tuk. Dan sebelum aku menghilang lagi dalam kegelapan. Kalau kalian ingin tahu kelanjutan cerita-cerita mencekam seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Karena siapa tahu, malam ini, giliran kalian yang mendengar langkah itu, tepat di belakang kalian.